Atas izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dipersilahkan masuk Bilal bin Rabah. Saat Bilal bin Rabah masuk ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nampak saat itu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tersujud, tersungkur. Lama ditunggu oleh Bilal bin Rabah bangkitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil bertanya bergumam dalam hatinya gerangan apa yang terjadi. Nampak oleh Bilal bin Rabah saat Rasulullah tersujud, tersungkur, air mata berlinang membasahi pipi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak henti-hentinya air mata membasahi pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dengannya terdengar suara isak tangis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu, setiap saat masuk waktu sholat, Bilal bin Rabah lah yang memandangkan seruan panggilan untuk sholat. Suatu ketika saat Bilal usai mengumandangkan azan subuh, dilihatnya ke kiri ke kanan sekeliling masjid tak tampak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bertanya di dalam hatinya, kemana, gerangan apa? Tidak seperti biasanya. Jauh sebelum azan dikumandangkan sudah ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid yang senantiasa beliau mengimami sholat. Beberapa lama Bilal menunggu, akhirnya tidak tampak juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumandangkanlah iqamat. Kala itu yang memimpin menjadi imam salat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Usai salat subuh diselenggarakan diimami oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditatapnya kembali sekeliling masjid, maka tak juga dilihatnya, tak tampak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar, semakin ada sebuah kerinduan yang sangat, karena bagi Bilal satu waktu saja tidak berjamaah, satu waktu saja tidak melaksanakan ibadah salat di masjid yang senantiasa diimami oleh Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teramat sangat rindunya. Langsung Bilal bin Rabah bergegas menuju kediaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak jauh bersebelahan dari masjid yang ada saat itu, yang kini Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sesampainya di depan kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diketuknya pintu kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu dibukakan kehadiran Bilal oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dipersilahkan masuk Bilal bin Rabah. Saat Bilal bin Rabah masuk ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nampak saat itu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tersujud, tersungkur. Lama
ditunggu oleh Bilal bin Rabah bangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil bertanya bergumam dalam hatinya gerangan apa yang terjadi. Nampak oleh Bilal bin Rabah saat Rasulullah tersujud, tersungkur, air mata berlinang membasahi pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya air mata membasahi pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengannya terdengar suara isak tangis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bangkit Rasulullah dari sujudnya, belum sempat Bilal bin Rabah bertanya gerangan apa yang terjadi, Rasul pun langsung seolah mengetahui kedatangan hasrat Bilal untuk menjumpainya. Rasul menjelaskan kepada Bilal bin Rabah, Bilal, tahukah engkau kenapa saya tidak sempat untuk mendatangi masjid subuh berjamaah malam ini, subuh ini? Tidak sempat beriktikaf, Bilal. Kenapa kau lihat sampai kau datang masih saja saya tersujud, tersungkur, seraya menangis. Kau lihat air mata berlinang membasahi pipi. Bilal pun memang itu yang aku ingin tanyakan, seolah demikian. Bilal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang membuat ini semua, aku melakukan hal ini karena tadi malam datang malaikat Jibril alaihissalam membawakan wahyu, menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Wahyu tersebut, Bilal, dibacakanlah wahyu tersebut yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191, melanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu yang didapatnya diperdengarkan kepada Bilal bin Rabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Wahyu Allah inilah yang membuat aku menangis. Terjemah daripada wahyu yang baru saja saya bacakan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam menjadi siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang menggunakan potensi akal pikirannya. Alladzina yazkurunallah, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa ingat Allah qiyama, dikala berdiri, wa qu'uda, dikala duduk, wa ala junubihim, dan dikala berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, seraya senantiasa berfikir merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa-apa yang kau ciptakan tiadalah sia-sia. Subhana, maha suci engkau ya Rabb. Fakina azaban nar, kami berlindung dari jerat api neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, para ahli tafsir menafsirkan kenapa Rasul menangis, apa yang ditangisi Rasulullah, padahal wahyu ini terkait dengan penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam menjadi siang. Kenapa Rasul menangis sedemikian rupa hebatnya? Ayat ini terkait dengan ingat Allah dikala diri, dikala duduk berbaring, dan menggunakan potensi akal pikirannya. Ayat ini pun ditutup dengan, wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan tiadalah sia-sia.
Apa sesungguhnya yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lain tidak, lain bukan. Yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Seolah Bilal yang kutangisi dari ayat ini adalah aku khawatir nanti umatku terlebih di akhir zaman. Dia nikmati silih berganti, malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dia nikmati. Bagaimana dia nikmati udara segar, bagaimana dia nikmati cahaya matahari, bagaimana dia nikmati. Andai kalau malam terus-menerus tanpa siang, apa yang terjadi? Andai siang terus-menerus tanpa malam, apa yang terjadi? Namun Bilal seolah demikian. Nanti umatku, dia akan hidup, bangun tidur sampai tertidur lagi. Dia hanya menikmati ciptaan-ciptaan Allah. Dia hanya menikmati udara segar, mentari di saat pagi, indahnya gelombang lautan, gunung-gunung dan aneka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sebatas berhenti pada ciptaan-ciptaannya, tidak lagi untuk mengagungkan Allah yang menciptakan segalanya. Inilah yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.